Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmianti dengan NPM 2140401071. Di sini saya berasal dari konsentrasi manajemen sumber daya manusia dan saya ingin memaparkan jawaban saya dari soal penilaian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi informasi. Yang pertama yaitu proses data dari input hingga output pada komputer. Proses data pada komputer dari input hingga output melibatkan beberapa tahap. Yang pertama adalah tahapan input. Data dimasukkan melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, atau scanner. Yang kedua adalah processing. Data masuk diproses oleh Central Processing Unit atau CPU. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu control unit yang mengarahkan operasi sistem dan arithmetic logic unit yang melakukan perhitungan aritmatika dan logika. Yang ketiga adalah storage. Data sementara disimpan dalam random access memory atau RAM. Selama pemrosesan data perlu disimpan untuk jangka panjang, disimpan dalam media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Yang terakhir ada proses output, yaitu hasil pemrosesan data ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor, printer, atau speaker. Untuk soal nomor 2, peran dan pentingnya sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola hardware dan software pada komputer. Peran sistem operasi antara lain, yang pertama, manajemen proses, mengatur eksekusi program sehingga CPU digunakan secara efisien. Yang kedua, manajemen memori, mengelola memori utama dan menentukan alokasi memori untuk aplikasi. Yang ketiga, manajemen file, mengatur penyimpanan, pengambilan, dan perorganisasian file pada media penyimpanan. Yang keempat, keamanan, melindungi data dan sumber daya dari akses yang tidak sah. Contoh seperti sistem operasi populer seperti Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS. Sistem operasi mempengaruhi kinerja dengan manajemen sumber daya yang efisien dan keamanan melalui fitur seperti firewall dan enkripsi. Untuk soal yang ketiga, perkembangan internet dan dampaknya. Internet telah mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi. Dengan yang pertama, komunikasi. Kita sudah mulai menggunakan email, pesan instan, dan video conferencing yang mempermudah komunikasi jarak jauh antara kita dengan orang lain. Yang kedua, kolaborasi. Tools seperti Google Docs dan Trello memungkinkan kerja tim secara real time. Yang ketiga, akses informasi. Internet menyediakan akses cepat dan informasi dan sumber daya edukatif. Contoh, pekerjaan remote meningkat berkat internet. E-commerce berkembang pesat dengan platform seperti Amazon dan Tokopedia. Untuk soal nomor 4, konsep keamanan cyber. Keamanan cyber adalah praktik melindungi sistem komputer dan data dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Hal ini penting karena 1. Ancaman umum, virus, malware, phishing, dan ransomware. Yang kedua, langkah perlindungan, penggunaan antivirus, firewall, encrypt data, pembaruan perangkat lunak, dan edukasi pengguna. Keamanan cyber penting untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga integritas sistem. Jawaban nomor 5, keuntungan dan tantangan adopsi teknologi informasi dalam bisnis. Keuntungan yang pertama, efisiensi operasional yang dimana membantu otomatisasi proses peningkatan efisiensi. Kedua, analisis data. Big data dan analitik membantu mengambil keputusan. Ketiga, kompetitif, memberikan keunggulan dalam inovasi produk dan layanan. Adapun tantangannya yaitu yang pertama biaya, karena implementasi teknologi memerlukan investasi yang sangat besar. Yang kedua ada keamanan yang dimana beresiko keamanan yang lebih tinggi. Contoh dari perusahaan yang sukses
yaitu Netflix. Netflix adalah contoh lain dari perusahaan yang telah berhasil menggunakan teknologi informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan ini telah menggunakan teknologi informasi untuk streaming, film, dan acara TV ke perangkat pelanggan, menawarkan layanan pelanggan 24/7, dan pengembangan algoritma rekomendasi yang membantu pelanggan menemukan film dan acara TV yang mereka sukai. Teknologi informasi telah membantu Netflix menjadi salah satu penyedia layanan streaming video terbesar di dunia. Dan jawaban keenam yaitu tentang kesan dan pesan terkait metode pembelajaran. Kesan dan pesan terkait metode pembelajaran pada mata kuliah pengantar teknologi informasi, kesan saya yaitu positif, yang dimana metode yang interaktif dan penggunaan teknologi selama pembelajaran membantu saya dalam pemahaman materi. Adapun saran saya, lebih banyak studi kasus praktik dan kerja kelompok untuk meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa, karena ada beberapa mahasiswa yang tidak memiliki laptop dan terkendala oleh pengetahuan mengenai aplikasi yang digunakan, dan lebih menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik ke depannya. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.